Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Optimalisasi Manajemen Transportasi dalam Ekspor dan Impor di Era Digital. Dalam era digital saat ini, optimalisasi manajemen transportasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam kegiatan ekspor dan impor barang. Teknologi digital memainkan peran penting dalam mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pentingnya optimalisasi manajemen transportasi yaitu ada 3. Yang pertama, biaya yang efektif. Optimalisasi manajemen transportasi dapat mengurangi biaya pengiriman dan menjaga harga kompetitif bagi produk yang diekspor atau diimpor. Yang kedua, waktu pengiriman yang lebih cepat. Penggunaan teknologi digital dalam manajemen transportasi dapat mempercepat proses pengiriman barang, meningkatkan ketepatan waktu, dan memberikan keunggulan kompetitif. Daya saing yang meningkat. Optimalisasi manajemen transportasi kemungkinan perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih baik, memenuhi permintaan pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, peran teknologi digital, yaitu ada 4. Yang pertama, data analitik. Analisis data komprehensif membantu dalam perencanaan, optimalisasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, otomatisasi. Proses otomatisasi dalam manajemen transportasi meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pengiriman. Yang ketiga, konektivitas. Konektivitas digital memungkinkan integrasi sistem arus informasi yang lancar dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang keempat, kecerdasan buatan. Penggunaan AI membantu dalam peramalan, penjadwalan, dan optimalisasi alur transportasi. Integrasi sistem logistik dan rantai pasokan, yaitu ada 3. Yang pertama, pemantauan persediaan. Sistem terintegrasi kemungkinan pemantauan persediaan secara real time, memastikan ketersediaan barang dan mengurangi risiko kekurangan. Yang kedua, perencanaan pengiriman. Integrasi data membantu dalam perencanaan jalur transportasi, moda, dan jadwal pengiriman yang optimal. Yang ketiga, visibilitas rantai pasokan. Transparansi informasi sepanjang rantai pasokan, kemungkinan respons yang dapat terhadap perubahan dan gangguan. Selanjutnya, pemanfaatan data dan analitik, yaitu ada 4. Peramalan permintaan. Analisis data historis pada pola tren membantu dalam meramalkan permintaan barang dan mengoptimalkan aliran logistik. Yang kedua, optimalisasi rute. Analisis data geospasial dan lalu lintas dapat mengidentifikasi rute dan moda transportasi yang paling efisien. Yang ketiga, mitigasi risiko. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi risiko dan potensi gangguan, sehingga kemungkinan tindakan pencegahan dan tanggap yang lebih baik. Yang keempat,
pengambilan keputusan, informasi yang akurat dan analitik yang kuat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, otomatisasi dan digitalisasi proses, yaitu ada 3. Yang pertama, pemrosesan dokumen, digitalisasi dokumen ekspor dan impor, seperti manifest, sertifikat, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, penjadwalan transportasi. Algoritma otomatis dapat menjadwalkan pengangkutan, mengoptimalkan rute, dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Yang ketiga, pemantauan pengiriman. Teknologi pelacakan memungkinkan pemantauan real-time posisi dan status pengiriman barang. Selanjutnya, sinkronisasi transportasi multimodal. Yang pertama, integrasi moda transportasi, mengoptimalkan penggunaan berbagai moda transportasi seperti truk, kereta api, kapal, dan pesawat untuk menghasilkan alur logistik yang efisien. Yang kedua, penjadwalan terpadu, mensinkronkan jadwal pengiriman antar moda transportasi untuk meminimalkan waktu tunggu dan keterlambatan. Yang ketiga, visibilitas rantai pasokan, memantau pergerakan barang di seluruh moda transportasi untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas. Yang keempat, kolaborasi pemangku kepentingan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyediaan logistik, pelabuhan, dan otoritas untuk mencapai sinkronisasi yang efektif. Selanjutnya, manajemen risiko dan kepatuhan, yaitu adapun risikonya, keterlambatan pengiriman, yaitu strategi mitigasinya, perencanaan cadangan, pemantauan real time dan penyusunan cepat. Pun risiko kerusakan barang, yaitu strategi mitigasinya, pemasangan yang tepat, perawatan kendaraan, dan prosedur penanganan yang ketat. Adapun risiko ketidakpatuhan regulasi, pemantauan peraturan, digitalisasi proses, dan kolaborasi dengan otoritas. Adapun risiko gangguan rantai pasokan, adapun strategi mitigasinya, identifikasi titik kritis, skenario kontingensi, dan kemitraan strategis. Selanjutnya, kolaborasi pemangku kepentingan, yaitu ada 3. Yang pertama, pemerintah. Otoritas pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi, menyediakan infrastruktur, dan memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, penyedia logistik. Penyedia jasa logistik seperti perusahaan pengiriman, pelabuhan, dan perusahaan transportasi berkolaborasi untuk mengoptimalkan alur barang. Yang ketiga, perusahaan eksportir dan importir. Perusahaan yang terlibat dalam ekspor dan impor barang berpartisipasi dalam berbagai data, mengidentifikasi masalah, dan mengimplementasikan solusi bersama. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi dari materi ini. Kesimpulannya, optimalisasi manajemen transportasi dalam ekspor dan impor di era digital adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi daya saing dan kepatuhan. Adapun rekomendasinya dari materi ini, perusahaan harus memanfaatkan teknologi digital, mengintegrasikan sistem logistik, mengoptimalkan transportasi multimodal, dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Mungkin itu saja sedikit dari materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.